Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Yesus. Kami memuji Engkau, kami mau memuliakan nama Engkau. Layakan kami, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian, Ku ada sebagaimana Ku. Besar anugerah. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Ya, semua karena anugerah-Mu terjun selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semua karena anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami percaya Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau mengundang kuasa Roh Kudus. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Beracaralah Engkau di tempat ini. Menguasai hati dan pikiran kami. Menjamah pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Besar anugerah. Ku ada sebagaimana Tuhan. Amin. Ah, Yesus. Ya. Ku
ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup segala kelimpahan untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi hari ini keberadaan kami boleh ada untuk datang memuji dan memuliakan nama Engkau. Satu hal yang terindah dan kerinduan kami untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, merasakan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Layakan kami, ampuni segala kesalahan kami, perkenankan kami agar setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami panjatkan di hadapan Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Layakan kami, setiap para hamba-Mu, pelayan-pelayan petugas pada pagi ini untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertama hingga pada akhirnya nanti Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk tetap berdiri, Bapak Ibu yang semua, Tuhan, kita angkat pujian. Besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ditebus oleh-Nya. Haleluya. Amin. Jiwa kita sudah ditebus oleh-Nya dengan darah yang kuasa. Nah, kenapa itu? Suka-suka-Mu Tuhan. Kita akan pujiannya. Hidup kita miliknya Tuhan. Terserah miliknya Tuhan. Terserah Tuhan. Haleluya. Suka-suka-Mu Tuhan. Amin. Kuasa darah yang kudus milikku lagi. Apapun yang Tuhan melakukan,
senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu yang di surga, Bapak Ibu, dari atas kayaknya gimana lagu ini kayaknya meriah. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan, kasih itu. Haleluya. Amin. Ya roh sukacita itu ada dalam kehidupan, dalam hati kita. Amin. Haleluya. Milikku lagi, Apapun yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan menginginkan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama suka-sukamu Tuhan. kamu Tuhan, Ya Tuhan, suka-sukamu. suka-sukamu Haleluya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Oh, amin. suka-sukamu Oh, Yesus. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Yesus. Silakan duduk. Amin. Kita mau persiapkan persembahan kita untuk yang bertugas, untuk persiapkan diri untuk Bapak David Candrawan, Bapak Hari Ristanto, dan Bapak Sulaimanso. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau persembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya boleh berkenan setiap apa yang kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami jadikan persembahan kami ini. Mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Betapa hatiku bersyukur. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa, aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sama-sama, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Karena firman-Mu Bapa tiada berhenti. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman-Mu Tuhan. firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita angkat kembali pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Aduh Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan rendah hati kami datang kepadamu pagi ini ya Tuhan. Kami rindu di bait-Mu yang kudus ini. Kembali kami mendengarkan pesan
kebenaran akan firman-Mu. Kami butuh akan setiap pesan-Mu, di mana itu akan menguatkan kami, memulihkan kami, dan memberikan pengharapan bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, sehingga Engkau melayakan kami dan firman-Mu hari ini akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita hadir di bait yang kudus ini, maka saudara-saudara sekalian tentunya juga siap untuk mendengarkan pesan akan dari Tuhan. Itu ya biasanya. Atau ada juga jemaat yang datang ke gereja sekedar berbisnis, cari jodoh, cari mantu gitu ya. Yang paling parah kadang cari bagaimana bisa tidur di gereja dengan aman gitu ya. Waduh. Tapi saya percaya kita semua hadir pada hari ini karena kerinduan kita untuk mendengarkan sesuatu tentang pesan Tuhan. Setiap hari, setiap minggu pasti pesannya berbeda. Kalau toh sama, ada sesuatu ketika persamaan itu diberikan kepada kita. Nah, hari ini temanya adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Tema minggu ini adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka dari kitab Efesus pasal yang kedua. Nah, kita akan baca ayat 8 sampai yang ke-10. Sekali lagi dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini yang perlu menjadi pengkajian mendalam dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita hidup itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita kembali ke atasnya tuh ya. Next. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, hidup yang kita jalani hari ini itu adalah anugerah. Bukan karena hasil kehebatan kita, bukan karena hasil kekuatan kita. Kita hidup oleh anugerah Tuhan. Apa sih yang kita ketahui tentang anugerah? Coba kita lihat next berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokus dengan kata anugerah di sini, anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan jika dibandingkan dengan keyakinan lainnya, agama lainnya maksudnya. Apa tuh? Anugerah adalah kita menerima apa yang seharusnya kita tidak terima, yaitu keselamatan. Lalu kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Apa itu? Hukuman. Jadi di sini katakan bahwa anugerah adalah ketika kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima.
Apalagi kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, hukuman. Jadi ada dua kata kunci tentang keselamatan di sini, tentang hukuman. Loh, kita menerima hukuman karena apa? Singkatnya, karena dosa kita. Ketika kita menjadi orang yang berdosa, maka harus kita menerima hukuman. Itu sebabnya bilang Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak menerima hukuman, tidak binasa. Hukuman di sini berbicara tentang hukuman kekekalan, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau bicara hukuman seperti itu, karena dosa kita. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, Dia mau menanggung dosa kita. Dan ketika Yesus kemudian menanggung dosa kita, maka setiap yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Jadi berbicara tentang keselamatan, maka di sini jelas berbicara tentang iman. Gitu ya. Bukan berdasarkan perbuatan, tapi karena iman. Iman apa? Iman yang kita miliki karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena selama ini mungkin ada juga orang yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Maksudnya Pak Petrus, ada yang orang beranggapan, oh Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Karena Allah itu menikah dengan Bunda Maria. Saya mengatakan kata Bunda Maria membedakan dengan Maria yang lain. Karena kalau udah bilang Bunda Maria, langsung pemikiran ibunya Yesus gitu ya. Kalau bilang Maria kan, entah Maria Magdalena gitu kan, Maria istri Klopas dan sebagainya. Ada orang begitu. Dan akhirnya dia sembah gitu. Dan penyembahan bisa juga lewat patung. Nah ini juga yang maaf tanda kutip agak konyol gitu. Bukan banyak, ada orang yang bilang nggak boleh punya patung loh. Itu melanggar perintah yang kedua dari hukum Taurat. Kalau saya ditanya saya bilang coba hafal nggak ayatnya? Coba baca. Nggak gitu hafal. Udah kamu buka handphone, buka bah Google, tanya, bah Google tahu tuh, coba buka ayat. Bunyinya gimana? Jangan menyembah patung apapun. Kalau di dalam patung itu ada isinya. Kalau patung sih boleh. Jadi firman Tuhan kita harus baca dengan jelas, dengan teliti. Itu kalau udah saya simpulkan gitu ya. Boleh punya patung, yang penting patung itu nggak ada tanda kutip opo-oponya gitu. Nah yang menjadi melanggar perintah Allah yang kedua, kalau beli patung, pemain patung itu sebetulnya sesuatu yang dikeramatkan, mau keris gitu ya, apapun, benda apapun. Kemudian ya kalau kadang-kadang kan malam Jumat Kliwon dikasih kembang 7 rupa dan sebagainya. Ya banyak hal begitu. Untuk sebetulnya tujuannya mencari keselamatan. Secara kekristenan kita, keselamatan itu adalah anugerah ketika kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Topik ini sebenarnya cukup dalam ya, saya hanya kasih kulitnya aja. Terus ada yang bertanya begini, Pak Petrus, misalnya nih, kalau orang meninggal ketika pesawatnya meledak, masuk surga enggak? Apa itu ketika masih baby, itu anak masih 1 tahun, masih balita gitu misalnya. Kira-kira kalau dia meninggal masuk surga enggak? Gitu ya. Masalah kematian Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kan urusan dari kerajaan surga. Masalah kematian, tapi masalah keselamatan itu hak wewenang Tuhan. Gitu ya.
Ketika dia meninggal di atas pesawat meledak, ketika dia meninggal di kapal feri di laut gitu, tenggelam gitu, tabrakan mobil motor jegar gitu ya, masuk surga enggak? Yang pertama jawabannya itu anugerah Tuhan. Sesuatu yang seharusnya kita nggak bisa terima, tapi anugerah yang Tuhan berikan itu. Termasuk juga misalnya bayi gitu ya. Kadang-kadang orang mengurutkan urutannya siapa dia dan sebagainya. Itu wewenang Tuhan. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengimani dengan sungguh-sungguh, mempercayai dengan sungguh-sungguh, kata percaya tentu di sini bukan hanya ia percaya, tapi dia percaya dan dia melakukan sesuai apa yang dia percayai. Apa? Ini ajaran Tuhan. Kan banyak orang kan kadang-kadang cuma kalau lagu-lagu zaman jadul sebetulnya itu percaya saja, percaya yang beri kita menang gitu ya. Sebetulnya kalau dikupas lebih dalam lagi itu percaya, mengimani tapi juga mempraktekkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menerima anugerah Tuhan tentang keselamatan. Nah, pentingnya keselamatan di sini sekalian, kita harus benar-benar mengenal siapa Allah kita. Kita nggak bisa mengenal Allah tanpa Allah memperkenalkan diri kepada kita. Gitu ya idealnya. Saya nggak akan kenal Pak Ateng kalau Pak Ateng nggak dekat dan pernah kepada saya. Paling cuma sekedar nama gitu ya, anaknya siapa, istrinya, anak udah. Tapi lebih dalam saya nggak akan kenal tanpa Bapak Ateng memperkenalkan diri kepada saya gitu. Kita nggak mengenal Allah tanpa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa? Ini. Ya, sedikit berteologi gitu ya, berteologi gitu ya, nggak apa ya, sedikit berteologi. Jadi kita nggak mengenal Allah, nggak bisa mengenal Allah, nggak mengerti siapa Allah tanpa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Terus lewat apa? Ini. Oh, kita tahu Allah itu Maha Kasih, Allah itu Pengampun. Dari mana? Ini ajarannya. Itu sebabnya kalau kita nggak pernah membaca, nggak pernah dengar tentang pesan Tuhan ini, kita nggak akan tahu. Oh, Tuhan itu adalah Gembala yang baik. Nah. Oh, Bapak yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Dari mana kita tahu? Allah memperkenalkan diri dari lewat ini. Makanya saya anjurkan sebelum banyak belajar, baca gitu ya, minimal dengar ya, baca-baca di handphone ada renungan. Oh, ini gitu. Nah, jadi kalau kita sudah berbicara tentang keselamatan itu wewenang Tuhan, di luar akal manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa anugerah itu kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima. Keselamatan mesti kita nggak terima karena dosa kita. Manusia nggak bisa menebus dirinya sendiri. Allah tahu sebagai Allah yang Maha tahu, Dia mau menebus dosa kita di kayu salib. Dia menerima seharusnya apa yang Dia nggak terima, kan itu satu hukuman dosa manusia itu. Tapi Dia mau karena apa? Yohanes 3:16, karena mengasihi. Nah, itu sebabnya dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita tentang apa? Keselamatan. Mari kita pahami bahwa aku ada sebagaimana ada, itu hanya karena anugerah Tuhan. Nah, lagunya itu begitu. Ya. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya oleh. Gitu ya. Oke, nah next. Bagaimana wujud anugerahnya dalam hidup kita? Next berikutnya. Yang pertama saudara sekalian, tadi yang atas dulu. Atasnya. Nah, bagaimana wujud anugerah Tuhan Allah kita dalam hidup kita? Kan soal anugerah kan? Anugerah itu apa? Sesuatu yang seharusnya kita nggak terima, itu keselamatan. Nah, bagaimana wujud anugerahnya dalam hidup kita? Yang pertama saudara sekalian, nomor 1, next, menghidupkan kita. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-5a.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita melihat sini luar biasa. Kasih-Nya yang besar dilimpahkan, full gitu kan. Melimpah saudara. Kalau kayak gelas itu airnya tumpah begitu loh. Itu untuk apa saudara? Kita menerima kehidupan. Kita yang seharusnya mati, kemudian anugerah Allah itu menghidupkan kita. Kalau sederhananya memberikan pengharapan bagi kita. Dunia tidak memberikan pengharapan. Oh, mau kebal apa? Enggak bisa dibacok, bisa. Tapi kan sebatas itu. Setelah itu apa? Tetap aja dia mati kan. Matinya dalam kekekalan. Orang seringkali mengabaikan tentang keselamatan. Tarsok gitu kan. Tarsok yang masih muda, ya gue masih muda kan, biasa yang udah deket-deket tanah kan itu di pemakaman yang tua-tua. Enggak juga. Soal kematian itu kapan aja harus siap. Soal keselamatan lebih-lebih harus mempersiapkan diri saudara sekalian. Kalau tidak, kita tidak menerima pengharapan tentang kehidupan yang kekal ini. Karena kasih-Nya yang besar, yang melimpah. Nah dari sini kan Tuhan bilang gini, kasih-Ku itu besar, melimpah. Sekarang lu gimana sama gua? Gitu kan. Kasih kita benar-benar enggak full heart gitu loh. Tidak ada jam doa yang kita abaikan, doa. Nah, tidak ada jam ibadah yang kita lalaikan, ibadah. Ada acara ini, bukan ibadah dulu . Itu kan ada sesuatu yang mengingatkan kita, setidaknya ada suara itu mengingatkan kita. Jangan lupa gitu ya. Nah itu kan menghidupkan kita juga, saudara, memberi pengharapan. Next berikutnya ya, kita lihat. Pada dasarnya sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita mati karena terputus hubungan dengan Allah, karena kita mengambil jalan sendiri-sendiri. Keadaan itulah yang kemudian membuat kita terikat dengan jalan dunia ini, nafsu daging dan segala yang jahat. Jadi pada dasarnya sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang yang, kalimatnya jelas ya, sudah mati. Bukan orang yang mati, yang sudah. Karena apa? Karena dosa kita. Ya tanpa kita sadari mungkin kecil kita pernah bohong gitu ya. Ya namanya juga anak kecil gitu. Kadang-kadang kan gitu kan orang tua. Tapi kan dari situ kan udah mulai dosa masuk. Jadi pada dasarnya itu sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang yang sudah mati karena dosa kita, pelanggaran kita. Jadi memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Jatuh bangun, oke. Terus kita jalan, terus kita berlari pada tujuan kita. Kata mati di situ karena putus hubungan dengan Allah, karena kita mengambil jalan sendiri. Bukan Tuhan yang atur kita, kita ngatur Tuhan. Nah, dikatakan sini kita kemudian terikat dengan jalan dunia. Ya, hitam jadi putih nggak apa-apa, putih jadi hitam nggak apa-apa gitu ya. Karena apa? Dunia sudah mewarnai hidup kita. Tetapi ketika kita sudah mengenal, kemudian kita percaya, kemudian kita dibaptis. Dibaptis? Itu sebabnya kalau kita kan sebelum dibaptis katekisasi dulu kan. Kan ada gereja yang dibaptis katekisasi baru sidi. Sidi itu kan peneguhan sebetulnya. Nah kalau kita itu katekisasi dulu. Katekisasi itu apa? Pendalaman Alkitab. Kita harus tahu dulu sebelum dibaptis siapa Yesus. Kita harus tahu bagaimana hidup kita ini dalam jalan Tuhan. Bagaimana Roh Allah yang kudus itu menuntun kita. Siapa itu Allah kita? Belajar dari sini kan.
Ketika kita udah tahu, oh iya saya berbuat dosa, saya bertobat, kemudian mengakui sebagai Tuhan selamat, dan hari kemudian menerima hidup yang kekal, dibaptis. Setelah dibaptis baru kita disidi, diteguhkan. Biasanya setelah dibaptis langsung diteguhkan, didoakan. Resmi di depan jemaat, keluarga, mereka sudah menerima kehidupan kekal. Itu step-stepnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belum mengenal Kristus, ini kita sudah mati. Karena apa? Dosa-dosa pelanggaran kita. Tapi oleh anugerah Tuhan, ketika kita mengenal, kita percaya. Dari mana kita percaya? Ini loh kita belajar ini loh. Enggak instan, proses pembelajaran. Baru kita, oh iya Yesus Tuhan itu selamat. Dia itu gembala yang baik. Dia seorang bapak, kami posisi sebagai anak bapak yang gak pernah meninggalkan, melupakan. Kami yang sering meninggalkan ajarannya. Aduh iya Tuhan ampuni. Kalau kita udah paham begitu. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Allah Tuhan kita itu kalau kita panggil boleh sebagai bapak. Di mana? Lokasi di surga. Surga itu apa? Kudus. Berarti kalau saya datang dalam doa saya harus punya kekudusan. Paham? Jadi doanya itu khusyuk, doanya wah. Coba lihat ya kalau di YouTube ada doa ya, aduh. Kadang kontroversi kan, doa ini matanya merem atau melek Bapak Ibu? Gitu ya. Memang doa tidak mesti matanya merem, boleh melek. Tapi kalau memang situasi bisa merem, coba. Bayangkan orang kalau berdoa matanya melek jelalatan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Gitu kan. Kalau orang yang jangan yang non Kristen yang ini orang sembahyang apalagi matanya dulu. Kan lebih baik kan kalau posisi kita bisa merem, kita merem. Kecuali kalau naik motor gitu ya, kalau jangan merem naik motor tabrakan gitu kan. Tuhan tahu, tapi usahakan kalau bawa mobil itu hindari untuk berdoa kecuali emergensi. Gitu kan, ngerinya ketika kita naik motor kita berdoa tiba-tiba disenggol, pas kita berdoa terima kasih Tuhan, kurang ajar lu. Waduh loh, maksudnya kurang ajar yang nyenggol kita, tapi dalam doa oh Tuhan haleluya, kurang ajar lu. Orang oh Tuhannya kurang ajar kan begitu. Jadi tanpa kita sadari, hati-hati. Ada hal yang kadang-kadang di luar kemampuan kita di situ terjadi. Ya usahakanlah gitu. Kalau emergensi ya sebentar aja. Haleluya, Tuhan tolong kami. Amin, Tuhan tolong saya, gitu-gitu enggak masalah. Kalau lagi bawa kendaraan ya, kecuali naik nggak apa-apa di kereta, di kapal terbang, bus. Kalau lagi naik bukan nyupir gitu ya nggak masalah. Lebih baik kalau doa itu matanya merem, concern, sehingga kita akan terfokus. Saya sih berharap kalau hamba Tuhan kalau berdoa jangan melek lah, jadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan hari ini kami diberkati. Oh haleluya gitu. Kadang-kadang juga saya nggak sejahtera. Aduh ini kok doanya matanya gitu. Tapi itu urusannya. Kalau saya lebih enak fokus gitu. Kalau memang bisa merem lah gitu. Kecuali situasi emergensi, is oke lah gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Kristus kita dihidupkan kembali. Dalam arti mendapatkan kembali relasi kita dengan Allah Sang Pencipta. Jadi ketika kita mendapat anugerah dan anugerah Tuhan itu menghidupkan kita, secara fisik itu ada pengharapan. Sakit punya iman, kuasa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit saya. Tapi kadang-kadang ketika penyakitnya nggak sembuh gimana? Kalau kita nggak paham tentang Allah, katanya kalau sakit sembahyang sembuh. Ini kok saya udah 2 hari belum sembuh. Kita komplainnya. Tapi kalau kita tahu tentang Allah, lewat doa Bapa kami, jadilah sesuai. Kalau saya masih sakit belum sembuh, saya percaya Tuhan punya tentang lain. Mungkin supaya isi rasa lebih, ya lama juga nih. Ya kalau bisa jangan lama Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa Tuhan, teguhkan iman saya untuk tetap mengandalkan Engkau. Oh enak, nggak gampang marah-marah gitu ya. Oh udah hampir jamnya ya. Jadi anugerah Tuhan menghidupkan kita, artinya kita punya pengharapan. Banyak hal-hal yang membuat kita hilang harapan.
Ketika kita baca ini, kita mendengar tentang kabar Injil kabar baik tentang Allah dalam Yesus Kristus. Kita akan happy aja tentang kehidupan ini, menjalani dengan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sekarang apa atau bagaimana wujud anugerah Tuhan dalam hidup kita yang kedua? Menyelamatkan kita. Efesus pasal 2 ayat 5b dikatakan begini, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia, ini tentu oleh anugerah Allah, kasih karunia itu anugerah, kamu diselamatkan. Wujud yang pertama, anugerahnya memberikan kehidupan, memberikan pengharapan, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Orang memasuki pensiun bingung saudara, seperti hilang harapan. Ya, saya ngalami karena saya udah pensiun juga, karena dari segi usia ya, pokoknya dari ngajar. Teman-teman semua ketika mau, semua pada bilang, tapi terus kalau pensiun mau ngapain? Kenapa? Saya bingung nih, ngapain pensiunnya gitu loh. Apa itu semua enak kali, kadang bisa nulis apa ke koran, majalah tuh. Ya enggak lah, kan banyak yang kita bisa lakukan sebetulnya. Coba dari sekarang kita perbuat sebetulnya. Ketika orang hilang pengharapan, Allah melalui pesannya di Alkitab ini memberikan banyak baca. Nah, kedua, menyelamatkan kita. Sekalipun kita telah mati oleh karena dosa kita, tapi oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah, kamu itu diselamatkan. Kita lihat sini ya, oleh kasih karunia kita telah diselamatkan. Nah, jika ada pertanyaan, kita diselamatkan dari apa? Maka kita bisa menjawab bahwa sebenarnya kita sedang menanti hukuman kekal karena dosa kita tentunya. Murka Allah yang menyala atas dosa kita. Bersyukur kepada Allah dalam Kristus Yesus yang telah memberi kita keluputan dari hukuman kekal itu karena dosa kita. Alangkah bersyukur, beruntung dan berbahagia kita karena keselamatan yang besar itu. Bagaimana wujud anugerahnya? Yang kedua, menyelamatkan. Sesuatu, mohon maaf, banyak disepelekan oleh umat manusia karena punya falsafat tarsok gitu loh. Ntar besok doa, ntar lah. Lagi seru nih sinetronnya, filmnya, ibadah, ntar aja siang. Dia lupa ntar siang ada kejadian yang dia nggak duga biasanya. Itu masuk ketika ada kesempatan. Kenapa enggak gitu? Karena besok kita enggak tahu apa yang terjadi. Yang ketiga, saudara sekalian, ya, yang terakhir, memberikan tempat di surga bagi kita. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 6, di situ ada saudara ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi wujud anugerahnya ketiga, saudara sekalian, Tuhan sudah sediakan tempat di mana di surga. Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Tuhan tidak menyediakan uang, tempat. Luar biasa saudara sekalian. Jadi kalau kita mengenal dengan sungguh-sungguh, mengenal dalam arti kita memang juga melakukan ajaran Yesus sekalian. Keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. Karena di balik keselamatan itu, Tuhan sudah menyediakan sebuah tempat. Tempat apa ya? Sandang, pangan, papan istilah itu. Rumah di surga Yesus sekalian. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Dari mana taunya? Dari mana? Dari mana Roy? Di surga banyak tempat tinggal nggak Roy? Dari mana taunya kita? Boleh juga kali buka ya, Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 ya, supaya kita jelas ya. Saudara harus yakini ini. Jadi jangan takut, banyak di sana. Bisa dibuka, mungkin minta tolong Pak Egi, Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Kadang-kadang kita nih galau juga nih gelisah. Terus percaya
Di rumah Bapakku, perhatikan tadi, enggak terus, enggak apa-apa. Di rumah Bapakku, tuh, enggak dikit, ya kan? Aku ke sorga ngapain katanya? Menyediakan tempat bagimu. Imani dan amini. Bener enggak sih? Nah ini yang kadang-kadang akhirnya nanti apa? Jadilah sesuai dengan perkataan dan imanmu. Aduh, makanya jangan suka ngomong sembarangan. Makanya kalau orang-orang dunia mengatakan gini, kalau di tempat keramat, itu jangan ngomong sembarangan. Lo mau diganggu nggak? Kagak. Lo kalau ganggu dia, habis lo dikerjain. Kan gitu istilahnya. Lah iya begitu Susana. Kembali ke ayat ini, banyak tempat tinggal. Oke, kita tutup nih ya. Terus bawahnya paket komplit. Waduh, ini kayak Pak Eko katanya. Yang kita terima setelahnya adalah pemberian tempat bagi kita di surga yang kekal. Anugerah keselamatan yang sudah, perhatikan kalimat ini ya. Anugerah keselamatan yang sudah. Terus apa lagi? Sedang kita alami. Nah ini nih jadi kajian mendalam. Akan berujung dengan kehidupan kekal selamanya. Enggak 100-200 tahun nih. Bersama dengan siapa? Allah kita yang kita sapa sebagai Bapa surgawi. Sebuah pekerjaan yang tidak dilakukannya setengah-setengah. Komplit, utuh, menyeluruh. Dahsyat ya kalau Tuhan ngasih begitu. Kalau kita baca ayat Malaikat 3 bawa seluruh persembahan, seraka amat Tuhan. Kadang-kadang kita gitu dengan thinking. Ini satu ayat aja misalnya. Daud mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sukacita sesuatu yang meluap untuk datang kepada. Daud menyadari, kenapa? Dia kenal. Jadi kalau ke gereja itu ibadah enggak sedih. Hujan lagi nih, mending enggak hujan. Waduh, hujan nih becek. Aduh, anaknya tidur nih masih. Aduh, enggak paham tentang ini gitu loh. Kalau kita paham belajar, aduh susah. Tapi yang saya katakan begini, pengkajian mendalam nih. Anugerah keselamatan yang sudah dan sedang. Kita sudah terima keselamatan, amin. Tapi jangan lupa sedang. Artinya apa? Ini lagi berjalan. Kalau kita tidak pertahankan keselamatan itu, kita tidak lagi terima, gugur. Perhatikan, keselamatan sudah kita terima ketika kita percaya mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dari kehidupan lama. Tapi juga sedang, artinya kita harus benar-benar mempertahankan keselamatan itu berapapun harganya, dengan harga yang mahal. Kalau kita melalaikan, udah tempatnya dikasih orang lain, tempat kita di sebelahnya. Jadi penting sekali tentang keselamatan. Dan saya pikir, aduh ini bagus juga. Saya pikir, ya udah, saya ingin sampaikan pesan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah menyediakan tempat. Aduh, sok atuh yuk, kita harus berpegang teguh sama ajaran Tuhan. Sedang berjalan, katanya udah terima. Benar, kita sudah terima keselamatan ketika kita mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, mempercayai sungguh-sungguh, full heart. Tapi juga sedang, artinya harus kita terus pertahankan. Karena hidup ini masih proses pembelajaran. Jatuh banget, oke, itu proses. Terus kita bangun terus, kita berpegang pada Tuhan, terus kita mengandalkan Tuhan. Keselamatan akan tetap dan menjadi milik kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas semua yang Kau berikan.
Allahku yang memberi. Amin. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Ku puji aku namamu, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena syukur, ku bersyukur padamu Tuhan. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku sembah kesucianmu. Aku ada hanya karena imani, amini, engkau hidup, aku hidup, kita hidup. Kita boleh ada sebagaimana sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Engkau sudah terima keselamatan, tapi jangan lupa sedang berlangsung keselamatan. Kau harus pertahankan itu. Karena kematian kita nggak tahu kapan akan menjemput. Nyanyikan lagu sekali lagi, kita akan masuk di dalam doa. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur. Semua yang kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, kau sertai langkahku. Ku bersyukur kepadamu. Ku puji aku namamu, sembah, ku sembah kesucianmu. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, kalau kami masih boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Itu karena anugerah-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bersyukur, mengimani, mengamini penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami, karena Engkau adalah Immanuel. Teguhkan iman kami, tambahkan iman kami dalam masa-masa sulit yang kami hadapi, dalam pergumulan hidup kami ini. Kami tetap mengandalkan Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan kami. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami jika ada yang kurang berkenan. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau telah menganugerahkan keselamatan. Berikan kami kekuatan untuk kami mempertahankan dengan kekuatan yang Kau beri kepada kami. Terpujilah nama-Mu, maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima pesan-Mu ini menjadi kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan lewat pesannya hari ini, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati kita. Nah, ada beberapa info. Yang pertama, sekali lagi
mungkin sudah mendengar telah dipanggil pulang ke surga Bapak Hadi. Jadi tentunya kita merasa kehilangan, tetapi berita duka di dalam Alkitab dikatakan berita sukacita, ya. Karena dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan berbagailah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Orang yang meninggal ketika dia tetap berpegang pada ajaran Tuhan. Jadi berita sukacita, ya, Pak Hadi sudah ada dalam berita surga. Itu sebabnya kami turut sepenanggungan kepada Ibu Lena, kepada Kak Agnes, ya, sama keluarga besar Ana, Niko. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahwa Tuhan tetap menjadi Immanuel untuk keluarga Ibu Lena. Mungkin yang belum memberikan ucapan nanti pas pulang bisa, gitu ya. Kemarin seluruh acara berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jangan lupa nanti jam 9 ada sekolah minggu. Kemudian nanti setelah itu jam 11 ada ibadah yud. Kita beri semangat, kalau kata orang Jawa diupiak-upiak gitu ya. Yuk gitu, untuk mereka hadir menerima ini pesan Tuhan, ya. Mungkin pesan kita terbatas, tapi ini kan pesan Tuhan tak terbatas. Alah mama, alah papa suka bohong ya, gitu kan. Tapi kalau ini dia pasti gitu, oh iya Tuhan enggak ya. Tuhan yang akan meneguhkan dia. Anak sekarang kritis loh. Nyuruh ke gereja, bapak aja nggak ke gereja. Ada loh ngomong ke saya, iya di sini nggak ke gereja om, terus gancing gitu. Bener nih, nggak bohong. Ya mungkin ada perlu kali gitu. Sekarang penting kamu dengerannya gereja. Ini yang meneguhkan, ya. Kemudian hari Sabtu ada WBI jam 10. Jangan lupa ya, wanita. Bukan hanya ibu wanita yang memang ada waktu untuk hadir, mari jam 10 hadir, ya. Demikian, tetap semangat, doakan terus bagi yang sakit supaya mereka disembuhkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa, kita bangun berdiri. Sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa anugerah-Mu telah menyelamatkan dan juga sedang menyelamatkan kami. Kami terus akan mempertahankan iman percaya kami, sehingga ketika kami dijemput oleh kematian, maka kami menerima keselamatan itu. Teguhkan iman kami dalam masa-masa sulit apapun, kami mengandalkan-Mu. Berkati Tuhan pada pagi ini setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik untuk para singers dan WL, seluruh tim musik, petugas LCD, petugas multimedia, tim penyambut tamu, tim kolektan, seluruh yang telah melayani, kami dukung mereka dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati pelayanannya, berkati hidup dan rumah tangganya. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin mereka berhasil di dalam Engkau. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami mengasihi mereka dan inilah doa kami untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau anugerahkan dalam usia lanjut mereka kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, dan iman diperteguh dalam usia lanjut. Tetap mereka setia iring. Berkati dalam usia lanjut mereka, dalam hidup mereka. Kami juga berdoa pagi ini untuk anak-anak cucu kami. Kami percaya Tuhan selalu kirim malaikat dari surga menjaga, melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat pada orang tuanya dan kakek neneknya, anak-anak cucu yang berhasil dalam Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Sekali lagi Tuhan, untuk seluruh keluarga besar dari Ibu Lena, kami terus dukung doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang baru, penghiburan-Mu akan selalu melingkupi hidup mereka, bahwa Engkau tetap bersama mereka, karena saat ini Pak Hadi sudah ada bersama dengan Engkau. Kami berdoa juga untuk mereka jemaat-Mu yang sedang sakit, apapun penyakit mereka, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu Tuhan menghancurkan penyakit mereka, sehingga pagi ini mereka menerima kuasa kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, yang punya problem Tuhan berikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda Tuhan melimpahkan anugerah-Mu kepada mereka, sehingga mereka selalu berkelimpahan di dalam Engkau. Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan. Itu sebabnya kami tutup ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.